Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan tugas dari modul 1.4 tentang budaya positif demonstrasi kontekstual tentang praktik segitiga restitusi. Saya Ani Purwanti dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, calon guru penggerak angkatan 11. Praktik segitiga restitusi. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi merupakan fokus pada solusi. Langkah-langkah restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada kasus pertama, yaitu pada hari Senin pagi, Raka terlambat masuk sekolah, sehingga Raka tidak mengikuti kegiatan upacara bendera. Raka diperbolehkan masuk saat kegiatan upacara sudah selesai oleh Bapak Satpam. Saat itu, saya mendapatkan laporan dari petugas piket dan Raka difoto untuk diberitahukan kepada saya sebagai wali kelas bahwa Raka terlambat. Setelah selesai upacara bendera, saya langsung menuju ke kelas dan saya panggil Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Raka? Alhamdulillah baik. Raka sudah tahu belum kira-kira kenapa memang dipanggil kamu sini? Ini sudah tahu kan lebih maju Rafka telat sehingga Rafka tidak mengikuti kita bicara tentang Ya, benar sekali. Nah, apakah terlambat itu merupakan perbuatan yang baik? tidak ada. Nah, kalau Raka merasa perbuatan yang tidak baik, kenapa Raka lakukan? Kenapa bisa terlambat? Karena tadi Raka dari rumah berjalan kaki sehingga saat sudah sampai gerbang pas Raka datang sudah tutup gerbang. Baik, tidak apa-apa. Oke, Raka semua orang mungkin pernah berbuat salah. Nah, wajarlah kamu terlambat karena kamu berjalan dari rumah ke sekolah. Oke, sekarang. Nah, Raka itu mau mencari solusi dari permasalahan kamu ini. Nah, Raka pasti punya alasan kenapa Raka bisa terlambat datang ke sekolah. Sebelumnya dilakukan mungkin sekretaris Rafka mungkin pancas dan mogok di jalan. Kebetulan orang tua Rafka saat itu sedang di Bandung dan ayah sudah berjalan ke tempat kerja. Oh, kalau begitu tidak ada yang mengantar ya Raka ya? Oke, baik. Sekarang, nah kalau begitu adakah solusi yang bisa Raka lakukan supaya Raka tidak terlambat lagi? Kalau menurut Rafka yaitu dengan mengecek sepeda listrik saat malam hari dan mungkin mencoba mengkomunikasikan dengan ayah untuk mengantar jika ada kendala di sepeda listrik. Oke, baik. Nah, kapan kira-kira Raka bisa melakukan itu? Mungkin Raka akan berusaha malam ini juga akan cek sepeda tersebut. Oke, baik. Nah, Raka kan tadi terlambat ya. Masih ingatkah tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin, Raka? Masih ingat kan? Oke, kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang berkaitan dengan kamu terlambat tadi? Yaitu datang tepat waktu atau disiplin. Oke, benar sekali. Oke, baiklah. Sekarang Raka sudah punya solusi, sudah mempunyai bagaimana solusi biar kedepannya Raka tidak terlambat lagi. Oke, dan Raka harus bisa mengatur waktu. Baik, kalau seperti itu sudah bisa mengatur waktu nanti ya? Ya, bisa. Sudah, oke. Sudah tahu solusinya ya? Sudah. Ya, sudah, oke. Nah, kalau begitu karena ini jam istirahat, silakan Raka beristirahat terlebih dahulu dan nanti masuk kelas jangan terlambat ya. Baik, Sama-sama nak. Sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Milwan dari kelas 9C. Tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Memani yaitu perasaan dan pikiran saya lebih tenang. Kenapa? Dikarenakan saya telah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu terlambatan tadi pagi. Nah, solusi yang saya dapatkan ialah untuk mengecek terlebih dahulu sepeda listrik dan mekomunikasikan kepada orang tua agar antar sekolah dan sesuai kesepakatan yang ada di kelas. Baik, itu saja yang saya dapatkan dan perasaan saya setelah diskusi dengan Men. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus kedua, saya adalah wali kelas 9C. Pada hari Selasa, saat jam ketiga, saya mendapatkan laporan dari Ibu Nyimas bahwa Taki berkelahi dengan temannya Arya yang sama-sama satu kelas. Lalu, setelah saya selesai mengajar, saya memanggil Taki dan Arya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Taki, Arya. Baik. Nah, Arya, Taki, kira-kira tahu nggak kenapa Mani panggil kamu di sini? Oke, coba ceritakan bagaimana sih awal kejadiannya? Coba dari Arya. Gara-gara dia melempar kayu takinan. Oke, terus? Itu cuma gara-gara iseng doang. Oke, sekarang Taki. Kenapa? Coba kata Taki. Arya melempar kayu ke kaki sehingga membuat kaki emosi pada saat itu. Oke, Arya, menurut kamu melempar kayu itu perbuatan baik atau tidak? Karena mensaksikan sesama teman. Oke, sekarang Taki, menurutmu berkelahi itu baik atau tidak, Taki? Tidak, Mem. Berkelahi itu tidak baik, tapi minta maaf ya, Mem. Oke, baik, tidak apa-apa. Tapi Arya, semua orang mungkin pernah berbuat salah. Nah, wajar saja kalau Taki itu emosi sesaat karena sudah dilempar kayu duluan sama si Arya. Nah, di sini memang itu mau mencari solusi dari permasalahan kalian berdua. Nah, sekarang Taki, pasti kamu punya alasan kenapa kamu berkelahi sama Arya. Saya tidak terima, Mem, karena dia telah melempar kayu ke arah saya. Oke, nah sekarang Arya, kenapa kamu melempar kayu ke Taki? Hanya iseng doang. Iseng. Baik, sekarang. Nah, Arya, iseng itu boleh, tapi nggak boleh iseng yang merugikan orang lain, gitu ya, Nak ya? Nggak boleh menyakiti hati orang lain juga. Sekarang, nah, gimana Arya? Nggak boleh ya? Arya salah nggak kira-kira? Nah, oke, sekarang adakah solusi yang bisa kalian Taki sama Arya lakukan supaya kalian bisa tetap menjadi teman di kelas kita? Tidak saling menyebutkan dia tidak mengenai itu iseng gara-gara taking. Oke, dan kepada Teman kelas teman kelas yang lain. yang lain. Oke, untuk Taki, bagaimana solusinya untuk Muna? Ya, Mem. Saya akan menambah emosi sehingga tidak terjadinya perkelahian dengan Arya maupun teman lainnya. Jadi Arya mau mengulangi lagi tidak? Tidak mengenai. Tidak mengulangi. Taki? Tidak mengulangi lagi. Oke, baik. Untuk Taki dan Arya, kira-kira kapan kalian bisa melakukan itu solusinya? Mulai saat ini. Kalau Arya, mulai saat ini juga. Jadi baiknya kalian akan ngapain? Yang gak pernah dulu. Maafkan, oke, silakan bermaafan terlebih dahulu. Tapi udah juga minta maaf ya sudah bikin Taki emosi dan iseng. Oke, Taki, Arya, tadi kalian sudah baikan ya. Nah, masih ingatkah keyakinan kelas di kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin? Itu saling menghargai. Oke, menghargai, terus menghormati, dan apa lagi Taki?
Menahan emosi. Oke, baik sekali. Nah, baiklah. Sekarang kalian sudah mendapatkan solusinya ya. Lalu Taki sama Arya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kita harus saling menghormati di dalam kelas kita. Karena satu kelas adalah satu keluarga ya. Jadi, bagaimana Taki sama Arya? Sudah lega sekarang? Ya, oke, sudah saya minta maaf ya. Oke, nah, sama-sama sekarang. Semoga kedepannya kalian lebih baik lagi. Tidak ada diulangi sekali lagi itu ya. Tidak ada yang membuat kegaduhan atau membuat menyakiti hati sesama. Oke. Nah, sekarang karena ini sudah waktunya jam bel pelajaran, silakan kalian kembali ke kelas masing-masing. Ya, sama-sama. Maaf ya. Iya, sama-sama. Silakan ke kelas ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Yuda Zeva dari kelas 9C. Dan saya Regiski Takewalodi dari kelas 9C. Tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Mem Ani, yaitu saya dapat belajar untuk tidak jahil kepada teman dan selalu menjaga sikap dimanapun dan kapanpun saya berada. Dan tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Memani, saya merasa lebih tenang karena mendapat solusi dari permasalahan saya. Dan kedepannya saya akan belajar untuk mengendalikan emosi dan lebih mengikuti keyakinan kelas. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.